berjalan dengan baik, tetapi saya tetap meminta kepada suku dinas sumber daya air untuk penanganan preventif dilakukan. Karena dari data BMKG ada kemungkinan besok itu juga curah hujannya tinggi. Kalau bantuan sih nanti setiap kepala keluarga yang meninggal kita siapkan 25 juta. Setelah itu seluruh rumah di sini mau kita relokasi, jangan di sini lagi. Saya sih lebih cenderung daerah ini dihutankan saja. Longsor Cisarua, Jawa Barat menambah daftar panjang bencana yang memakan korban jiwa yang ada di Indonesia. Sebelumnya curah hujan tinggi juga sempat merendam Jakarta, bahkan mengganggu aktivitas para warga. Jadi masih tepatkah kita menyalahkan alam atau sudah saatnya kita berbenah, menata ulang tata ruang dan juga mengembalikan alam kita? Dan untuk membahasnya, kami sudah mengundang sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu, kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Baik, dan langsung saja saya perkenalkan 4 orang narasumber yang sudah ada di studio CNN Indonesia. Saya akan perkenalkan dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni analis infrastruktur dan juga tata kota Yayat Supriyatna. Pak Yayat, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya. Dan berikutnya adalah ahli meteorologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ardi Adari Arbain. Mas Ardi, selamat malam. Malam, Mas. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan saya bergeser ke sebelah kanan, pakar geologi lingkungan dan juga mitigasi bencana UGM, Profesor Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah kembali hadir di studio CNN Indonesia. Dan yang keempat adalah Kepala R&D Transmedia Sosial, Anugrah Prahasta. Mas Anu, selamat malam. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja, saya akan ke Pak Yayat terlebih dahulu. Jadi artinya dalam waktu 1 minggu kita punya 3 provinsi, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat. Segmen kali ini saya ingin Jawa Tengah dan Jawa Barat terlebih dahulu, Pak. Artinya curah hujan, longsor, dan banjir. Bicara tata ruang, kita salahnya sudah di titik mana, Pak Yayat? Udah salah kaprah. Oke. Jadi pertama satu untuk seluruh Pulau Jawa, itu ada 1.200 das. 80% rusak. Oke, rusak atau sudah tertempat? Sudah rusak, artinya sudah tidak teroptimalkan kembali. Jadi kita bayangkan kalau dasnya itu sudah rusak, disinggung sedikit aja sama cuaca, pasti kebanjiran, pasti ada longsor. Dan perlu diingat ya, khususnya untuk Jawa, sebetulnya ditambah Sumatera. Sumatera itu 8 Desember, jadi Desember, Januari, nggak tahu sampai Februari, cerita sedih semua yang ada kan. Maka untuk itu kita harus sikapi. Pengetahuan kita tentang aspek keruangan, geografi wilayah, paham atau tidak? Kan pertama satu, Jawa itu bisa dibagi 2, tengah ke utara, itu pasti flood plain. Artinya wilayah yang paling akan terkena bencana adalah wilayah das, yang terpengaruh oleh das. Tengah ke selatan itu perbukitan, rawan terhadap longsor, rawan terhadap aspek lain, itu udah bisa terpetakan. Nah sekarang pertanyaannya, aspek keruangannya bagaimana? Yang paling lemah itu adalah aspek pengendaliannya. Jadi yang menjadi persoalan adalah ketika rencana tata ruang sudah dibuat, aspek pengendalian menjadi bermasalah. Satu penyebabnya misalnya, sekarang di tengah keterbatasan anggaran, cek anggaran tata ruang yang ada di daerah, berapa besarnya, berapa kapasitas kelembagaannya. Ditambah satu lagi, sekarang pemerintah daerah ketika kekurangan dana mengejar PAD. Nah perizinan-perizinan itu menjadi catatan kita. Apakah betul ada izinnya atau tidak ada izinnya? Jadi masalahnya itu juga kontradiktif dengan lingkungan kita sebetulnya. Iya, lingkungan kita. Jadi pertanyaan itu kan orang mempelesetkan tata ruang, tata uang. Nah ini kan menjadi catatan besar. Sejauh mana pemerintah daerah pun mengevaluasi kembali. Nah kedua, misalnya kita mencatat untuk kasus per kasus. Misalnya contoh di Cisarua, masyarakat tuh nggak tahu mana yang mananya zona tanaman mereka, mana hutan lindung mereka. Apalagi yang menjadi catatan kita,
ada sentuhan tata ruang yang kadang-kadang tidak bisa mengintervensi hak property right. Oke, baik. Nah, itu Tahan menarik dulu di situ, ya. Pak Yayat. Ya. Oke, itu menarik. Saya ke Ibu Rita kalau gitu, Prof. Jadi artinya masyarakat, saya ingin bagaimana kemudian knowledge masyarakat itu saat ini ada di titik mana? Artinya ketika orang membangun rumah, jangan-jangan mereka tidak tahu bahwa sekitarnya ada apa, sekitarnya bisa mengancam mereka dengan apa begitu, Prof? Kalau saya melihat masyarakat itu kan ada beberapa strata ya. Kalau yang strata menengah ke bawah, kalau kami lihat di lapangan, itu sebetulnya mereka nggak ada pilihan. Oke. Karena yang lahannya murah itu yang di daerah bahaya-bahaya itu. Atau mungkin sudah turun-temurun, ada budaya begitu? Termasuk, tapi tidak selalu. Baik. Tidak selalu. Ada yang sudah turun-temurun, tapi kebanyakan justru misalnya ya, rumah yang dulu namanya RSSSS-nya banyak. Iya. Itu malah sangat-sangat sampai orang Jawa bilang selonjor seora iso gitu ya, sampai itu justru di lahan-lahan yang memang rawan dan itu memang murah gitu ya. Jadi memang mereka itu selain tidak tahu juga karena nggak ada pilihan. Nah, ada juga yang sudah berpendidikan menengah ke atas. Sebetulnya dugaan saya itu mereka juga sebenarnya tahu juga ya, tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang masalah lingkungan itu kan selalu kalah dengan pertimbangan yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi tentang tata ruang. Itu tadi sudah dikatakan yang sudah salah. Lalu harusnya yang benar itu seperti apa? Sebetulnya di Indonesia sejak tahun 70-an itu Badan Geologi itu sudah mengeluarkan peta-peta kerentanan wilayah daerah. Termasuk longsor ya, banjir bandang. Itu sudah ada semua. Persoalannya dalam tata ruang, informasi-informasi seperti itu tuh hanya formalitas, tidak menjadi pertimbangan utama. Tapi blueprintnya sebetulnya kita punya atau tidak, Ibu? Sampai hari ini cek itu di websitenya Badan Geologi, itu ada semua yang daerah rawan longsor, rawan banjir bandang, bahkan sudah di overlay, sudah ada perkembangan saat ini dengan datanya BMKG. Jadi yang rawan longsor itu bisa tiap bulan itu berpindah-pindah, berbeda-beda menyesuaikan sebaran curah hujan. Jadi sebetulnya sudah cukup lah ya, cuma tinggal seberapa jauh komitmen untuk menjadikan itu sebagai pertimbangan utama. Karena terbukti dari studi kami tahun 2003, itu periode ulang bencana misalnya longsor dan banjir bandang, termasuk banjir bandang itu 50 tahun. Tapi sekarang baru 22 tahun sudah terjadi lagi. Siklusnya semakin pendek. Siklusnya semakin pendek karena itu tadi ruangnya, dan kebanyakan yang menjadi korban itu adalah yang tinggal di jalannya air. Jadi kebanyakan dengan pertimbangan ekonomis tadi ya, yang kemudian misalnya mau tidak mau terpaksa akhirnya di jalur-jalur das itu tadi. Jadi pertimbangannya memang satu tidak tahu dan memang tidak ada pemberitahuan ya, karena memang kan yang tahu itu kan yang pemerintah ya mestinya. Kemudian juga tidak ada pilihan lain karena itu yang murah. Oke, baik. Saya bergeser ke Mas Ardi. Mas Ardi, saya membayangkan jangan-jangan BRIN tugasnya lebih berat hari ini. Bencananya banyak, 2 bulan kita berduka. Artinya seberapa kemudian pemetaannya dilakukan ulang, mana daerah yang berbahaya itu tadi, Mas? Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk risetnya sendiri itu sudah banyak yang melakukan. Jadi nggak cuma BRIN juga. Ada juga dari BMKG dan juga akademisi. Dan memang untuk daerah yang rawan bencana itu, memang kita kan daerahnya kepulauan ya, kepulauan. Dan sekarang itu memang faktor-faktor meteorologi itu seperti monsun dari utara itu memang sangat berpengaruh sekali. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini pengaruh cuaca, enggak juga sih Mas. Jadi kita semua udah tahu ya. Jadi kalau musim hujan itu curah hujan tinggi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, misalkan tahun kemarin itu kan curah hujan pas ketika bulan Mei, Juni, Juli itu juga tinggi. Dan saat itu juga terjadi banjir. Jadi kan masalahnya sebenarnya di sini bukan dari faktor cuaca saja, tapi dari infrastruktur, misalkan dari sistem drainase dan lain-lain. Jadi masih tepatkah kita kemudian menyebut ini bencana alam, atau sebetulnya bencana yang bukan karena alam, kita saja yang tidak siap, Mas Ardi? Kalau menurut saya perlu antisipasi. Jadi kita nggak bisa menyalahkan dari alam saja. Jadi perlu juga antisipasi dari kita, dari masyarakat, dan juga dari pemangku kebijakan di Pemda untuk mengantisipasi
jangan sampai kejadian seperti ini berulang-ulang terus soalnya. Jadi kan hujan kita tahu, musim hujan tiap tahun terjadi, ya. Banjir juga terjadi terus. Jadi ini sebenarnya bukan masalah cuaca saja, tapi di bagian dari infrastruktur. Nah, kalau spesifik pada Jawa Tengah dan Jawa Barat, artinya kita juga sangat lemah soal itu. Kemudian dua kejadian hampir mirip, bahkan artinya memang sangat lemah di tata ruang dan drainase tadi misalkan disebutkan. Ya, jadi seperti yang dibilang sama Ibu Profesor Dwi Korita dan Bapak juga, memang itu studi-studi sudah ada dari dulu tuh. Jadi kajian-kajian daerah rawan bencana itu sudah ada dari dulu. Cuman aplikasinya di lapangan tuh nggak jalan gitu loh. Atau bagaimana selama ini pengalaman BRIN? Artinya BRIN kan saya yakin juga mungkin dulu LIPI memasok data-data itu ke pemerintah, membuat kajian-kajiannya, atau selama ini ya hanya diberikan saja, datanya ada tapi tidak berdasarkan itu gitu. Jadi ya kami kan kalau dari BRIN kan riset ya. Jadi kita ada beberapa publikasi yang menyatakan soal itu. Jadi ya bagaimanapun juga itu kebijakan tetap di pemerintah. Jadi kami hanya memberikan rekomendasi. Misalkan daerah ini rawan bencana, misalkan rawan longsor atau rawan banjir. Tapi tetap saja yang mengaplikasikan di lapangan adalah pemangku kebijakan. Banyak tidak sesuai atau sesuai dengan kebijakan yang BRIN berikan, Mas Ardi? Iya, sampai saat ini masih belum. Masih belum ya? Iya. Oke, baik, tahan dulu. Iya. Karena nanti usai jeda saya akan ingin lebih spesifik terkait dengan bencana yang juga terjadi di Jakarta dan sempat hampir melumpuhkan aktivitas warga. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Prime Plus. Tata ruang itu, tapi ya udah Tidak dilakukan. bobot pertimbangannya itu selalu kalah. Oh, oke. Siap. Halo, selamat malam Bang Ciko. Siap, Bang Ciko izin, suaranya masih di mute Bang. Malam Bram. Siap. Gimana? Standby di mana nih? Dengar-dengar katanya harus standby di warga nih, Bang Ciko. Iya, ini masih di rumah. Habis selesai langsung cabut lagi. Keliling, Iya. kita pantau. Besok katanya hujannya agak lumayan. Hari ini kan andai. Iya. Menjelang gajian malah deres ya. Hari ini libur. Hari ini panas banget padahal. Besok aduh harus ini kita antisipasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan sudah bergabung bersama kami staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim bergabung dari luar studio. Bang Ciko, selamat malam. Malam Bram. Baik. Malam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu di studio. Ini sayang sekali rasanya Bang Ciko hanya bisa bergabung lewat sambungan Zoom, padahal lebih enak sebetulnya kita berdiskusi langsung di studio Bang. Langsung saja Bang, kalau begitu. Bang Ciko, minggu lalu ini menjadi catatan penting bagi kita warga Jakarta di hari Rabu atau Kamis kalau tidak salah saya lupa. Ini kemudian banyak yang tergenang, aktivitas terganggu, dan kemudian prediksinya besok dan 28 akan kemudian lebat lagi. Apa antisipasi Pemprov, Bang Ciko? Yang pasti Bram, kita tahu bahwa apa yang kita alami sepanjang tahun 2025 dan di awal tahun 2026 ini adalah apa yang kita sebut sebagai cuaca ekstrim. Curah hujannya juga begitu tinggi dan tentunya ini membuat
apa yang kita alami sekarang terkait dengan genangan dan dampak-dampak lain terkait dengan itu. Dan tentunya kita harus akui Jakarta yang usianya juga sudah mau 500 tahun, tahun depan artinya Jakarta ini sudah dibangun ratusan tahun dan kemudian ternyata pada akhirnya kita harus mengakui bahwa kemampuan infrastruktur Jakarta ini kurang memadai untuk bisa menghadapi curah hujan yang begitu tinggi. Namun tentu bukan menjadikan alasan bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Pramono Anung yang belum segenap setahun ini berjalan, kami tetap melakukan apa yang kita mampu dan sesuai dengan kemampuan yang ada dan dengan inovasi-inovasi terbaru yang ada, termasuk soal modifikasi cuaca misalnya. Dan ini akan kita lakukan. Bahkan hari ini kalau kita bisa lihat cuaca kita cukup baik, itu dilakukan 2 sorti modifikasi cuaca dan besok juga akan terus dilakukan minimal 2 sorti, 2 sampai 3 kali modifikasi cuaca per hari akan dilakukan untuk kemudian mengurangi dampak yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi ini. Dan selain itu tentu di hari ini terjadi banyak pengerukan dan melihat drainase yang tersumbat. Kemudian hari ini juga Bapak Gubernur mengunjungi Jakarta Barat bersama Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Ibu Wali Kota Jakarta Barat, dan di situ kita bisa melihat di akun Instagram Bapak Gubernur bahwa ada pengerukan di sungai, di kali, dan tentunya juga membersihkan sampah-sampah yang menyumbat saluran-saluran dan sampah-sampah juga yang kemudian bisa menyumbat pompa air yang kemudian bisa membuat pompa air kita rusak. Jadi sungguhnya kita akan terus melakukan apa yang kita mampu lakukan terkait dengan antisipasi dan juga mitigasinya ke depan. Oke, baik. Jadi secara jangka pendek adalah modifikasi, jangka panjangnya ada pengerukan dan kemudian pembenahan drainase begitu ya. Baik, tahan dulu Bang Ciko, saya ke Pak Yayat dulu. Berarti artinya Pak, kalau secara logika awam saya tentunya, ketika dibersihkan, ketika tidak tersumbat, maka itu menjadi ideal. Idealkah drainase Jakarta? Catatan 2027 Jakarta 5 abad. 5 abad tapi belum mampu menyelesaikan. Mungkin Bang Ciko udah hafal lah kalau yang ini ya. Kita punya yang namanya Master Plan Pengendalian Banjir Jakarta tahun 73, berhasil berdasarkan evaluasi JK dan tahun 2007 oleh Kementerian PU, ini yang dibuat ini kapasitasnya sudah tidak memadai. Artinya dengan data fakta yang ada, kapasitasnya harus ditingkatkan 3 kali 4 kali karena perubahan bentang alam, tekanan urbanisasi dan sebagainya. Jadi drainasenya memang sudah tidak ideal lagi. Nah, pertanyaannya, kalau memang kondisinya sudah tidak maksimal, kemudian kerusakan makin bertambah parah, kan tanda tanya apa yang kita lakukan? Akhirnya kan mohon maaf nih, infrastruktur darat, akhirnya kita main otak-atik langit, modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca kan implikasinya apa? Berarti maksud Anda pembenahan drainase atau kemudian pengerukan tadi tidak akan menyelesaikan masalah? Tidak membuat ideal Pak ya? Tidak maksimal, karena proyeknya terhenti-henti. Yang menjadi pertanyaan ketika tekanan itu makin besar, dalam kondisi kedaruratan tadi dikatakan langkah praktis adalah modifikasi cuaca. Dan saya selalu mengatakan bahwa modifikasi cuaca adalah parasetamol. Parasetamol untuk mereduksi jumlah intensitas curah hujan sekitar 20-30% agar banjirnya tidak makin parah. Kenapa tidak makin parah? Karena kapasitas untuk membuang air ke laut itu sudah tidak maksimal. Sementara untuk resapan kita masih jauh tertinggal. Oke, resapan nanti saya akan dalami. Bang Ciko, tanggapan Anda terlebih dahulu yang masalah di tanah yang kita otak-atik langitnya begitu Bang Ciko. Nah ini kan pasalnya kan show ini hanya sebentar. Bram juga kesempatannya bertanya kepada saya hanya pendek. Kalau kita bicara soal modifikasi cuaca tentunya ini adalah hal yang kita lakukan jangka pendek. Tadi disampaikan oleh Kang Yayat sendiri, parasetamol. Pada prinsipnya apakah kita ketika flu atau badan demam membutuhkan parasetamol? Yes. Tetapi tentu itu tidak menyembuhkan. Saya sepakat dengan hal tersebut. Jadi tata ruang kita juga harus banyak diperbaiki. Dan itulah yang akan dilakukan selama kepemimpinan Bapak Pramono Anung. Kita bicara soal resapan misalnya. Ya, artinya kita bicara terkait dengan ruang terbuka hijau. Yang hanya 5% sekarang dimiliki oleh Jakarta. Yang seharusnya sesuai dengan undang-undang itu 30%. Dan ini akan dilakukan secara maksimal oleh Bapak Pramono Anung dan jajaran selama sepanjang tahun 2026, 27, 28. Walaupun mungkin tidak bisa mencapai 30% dalam waktu kepemimpinan beliau, tapi
di 2045. Dan ini yang terus dilakukan. Seperti tahun lalu kita baru meresmikan puluhan RTH baru, dan kemudian Pak Gubernur juga memberikan sebuah keleluasaan bagi para wali kota untuk kemudian melihat, membidik tempat-tempat yang mangkrak, tempat-tempat yang layak dijadikan RTH, dan kemudian dikerjasamakan dengan pihak swasta. Jadi banyak yang kita lakukan terkait dengan normalisasi sungai misalnya, terkait dengan pelebaran sungai yang tentunya kerjanya harus paripurna, termasuk merelokasi warga dan lain-lain. Dan ini itu pertanyaannya Bang Ciko. Kalau kemudian jaraknya jauh 5% yang ada, tapi ideal 30, maka kita punya rentang 25%. Apakah kemudian RTH itu bisa menjadi jawaban 4 tahun sampai nanti akhir masa Pak Pramono begitu? Ya enggak, jawabannya kan harus paripurna, makanya Bram, tadi saya sampaikan, jadi tidak bisa hanya RTH. Kita tadi bicara soal drainase, kita bicara tadi, Pak Kang Yayat telah menjelaskan, ada tekanan urbanisasi yang kemudian tentunya sejalan dengan itu adanya pembangunan yang masif, yang ke depan harus lebih tertata. Yang ke depan harus kita berbicara soal drainase yang pantas untuk pembangunan sebesar ini, semasif ini, drainasenya seperti apa. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Jadi semua ini harus secara komprehensif kita lihat, dan termasuk juga partisipasi warga, Bram. Kalau kita bicara normalisasi, target normalisasi misalnya 3 sungai besar misalnya, ya, tetapi apakah warganya kemudian secara ikhlas mau direlokasi? Dan ini kan juga suatu tantangan. Tantangan ini juga harus dihadapi. Jadi tidak semudah itu, tapi itu bukan menjadi alasan. Pak Pramono Anung dalam kepemimpinannya dan Bapak Rano Karno tentunya kita meyakini sebagai staf beliau bahwa mereka adalah tipe-tipe orang yang konsisten, yang tidak peduli dengan misalnya hal-hal yang harus populis dan lain-lain, tetapi untuk kebaikan semua akan dilakukan. Ketika kita bicara itu tentu contohnya seperti relokasi misalnya, tentunya Pemprov juga menyediakan rumah susun karena Pak Pramono Anung juga telah memastikan tidak akan ada relokasi kalau kita tidak menyediakan tempat tinggal yang layak sebagai penghuni. Tahan di situ dulu Bang Ciko, saya ke Pak Yayat. Jadi ini tentu tidak terlepas relokasi, masalah will dari warga. Seberapa sulit itu dalam perspektif tata ruang? Ini menarik ya, pengalaman dulu waktu Pak Ahok, Pak Basuki, ini kan selalu ada debat tebal, normalisasi, naturalisasi, udah kita tinggalkan. Nah waktu itu adalah ketika program normalisasi dilakukan, maka sektor perumahan permukiman juga berjalan. Waktu itu Pak Ahok bilang bangun 50.000 unit rumah susun 5 tahun kepemimpinan, jadi setiap tahun 10.000. Ini diperuntukkan bagi mereka yang direlokasi. Nah sekarang kan gubernur ada 3 sungai nih yang mau dikejar nih. Krukut, Sungai Cakung, sama Sungai Ciliwung. Nah pertanyaannya berapa panjangnya, berapa bentangnya, dan kemana mereka dilakukan. Ini ruang dialog. Kita ingat ya, ketika master plan ini akan dioptimalkan kapasitasnya, sodetan banjir kanal barat untuk ke banjir kanal Terus itu panjang. Karena apa? Sengketa tanah. Itu persoalan paling mendasar di Jakarta adalah ketika master plan tahun 2010 membuat polder, kembali masalah tanah mahal dan susah dipindahkan. Jadi pertanyaannya, pendekatannya bukan sekedar membangun infrastruktur, menormalkan sungai juga menormalkan kehidupan masyarakat. Nah sekarang pertanyaan paling menarik, kalau misalnya nanti 3 sungai ini dijadikan target tahun ini dan tahun depan misalnya, bagaimana ruang negosiasi dengan masyarakat bisa dilakukan, kemana akan mereka pindah. Selama tidak ada ruang-ruang alternatif, ini akan panjang ceritanya. Akan kembali pada penolakan-penolakan ya, tadi itu pertanyaan tadi. Mereka juga andilau kan antara dilema dan kegalauan kan. Kemana mereka akan dibawa, akan lebih baik nggak kehidupannya, itu per. Asal mengatakan, kau ikut aku, kau bahagia, keren itu. Jaminan artinya. Jaminan dalam hal ini. Baik, Bang Ciko, tanggapan Anda. Jadi Pemprov sudah sejauh mana kalau urusannya diskusi dengan masyarakat untuk relokasi tadi? Yang pasti ini dalam proses, tapi ini kan proyek besar ya, tadi disampaikan. Rentangnya sepanjang apa, seperti disampaikan oleh Kang Yayat tadi ya. Kalau nggak salah rentangnya bisa sampai 17 km lebih bahkan. Nah ini suatu hal yang terkait dengan juga kerjasama kami dengan pemerintah pusat. Karena kalau kita bicara soal proyek besar seperti ini, melibatkan koordinasi dengan Kementerian PUPR, khususnya untuk Sungai Ciliwung gitu misalnya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita tentukan terkait dengan penlok, terkait dengan negosiasi, terkait dengan harga. Tetapi kalau bicara soal rusun itu semua sudah disiapkan. Jadi kedekatan dari rusun tersebut juga dari lokasi-lokasi dari mana mereka
tadinya tinggal itu juga diperhatikan karena kehidupan mereka kan juga nggak bisa secara drastis berubah misalnya. Anak-anaknya biasa sekolah di daerah situ, biasa beraktivitas di situ. Dan ini semua sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari, dari bahkan sebelum Pak Pramono menjabat, masa dia bersosialisasi dalam kampanye misalnya. Karena kita telah memikirkan hal-hal yang akan terjadi ke depan. Tetapi ini suatu hal kembali lagi memang kita harus mau masyarakat juga untuk berpartisipasi terkait dengan ini. Jadi termasuk kalau kita bicara soal hal-hal yang klise misalnya terkait dengan sampah misalnya. Ini kan juga harus ada keinginan dari masyarakat untuk kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga ada keinginan masyarakat untuk secara ikhlas mau tidak hidup di bantaran kali atau di tempat-tempat yang tidak seharusnya mereka tinggali, yang kemudian kembali hidup secara layak di tempat-tempat yang sudah disediakan. Dan ini kita punya pengalaman yang baik, artinya apa? Beberapa waktu lalu ada sebagian warga, ini bukan terkait banjir ya, misalnya kita memindahkan warga dari TPU yang ternyata ada ratusan kakak yang akhirnya mau pindah ke Rusun, dan alhamdulillah setelah dikunjungi oleh Pak Gub, setelah mereka pindah ternyata mereka lebih happy, lebih senang. Jadi keberhasilan itu akan bisa ditiru pada model normalisasi tadi ya, Bang Ciko ya? Tentunya kerjasama dengan masyarakat dan seluruh stakeholders itu sangat dibutuhkan. Oke, baik. Sebenarnya saya masih ingin bertanya banyak, tapi ternyata waktu Bang Ciko juga terbatas. Terima kasih Bang Ciko Hakim, staf khusus dari Gubernur Jakarta telah bergabung bersama kami. Selamat malam Bang, sehat selalu. Terima kasih semua Bram, teman-teman di studio. Assalamualaikum. Terima kasih, dan usai jeda saya masih akan melanjutkan dengan 4 orang narasumber yang ada di studio CNN Indonesia untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.